Shalom, apa kabar? Terima kasih kita jumpa kembali ya lewat media online, maaf media onsite. Terima kasih untuk smart people yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk sharing firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya, terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sharing firman Tuhan ini Engkau mengurapi hamba secara khusus, sehingga apa yang hamba sampaikan itu menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati mereka yang mendengar untuk ada jawaban, ada pemulihan, ada kesembuhan ketika mendengar sharing firman yang Tuhan percayakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk smart people yang sudah menjadi mediasi, menjadi fasilitator untuk hamba bisa sharing firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Saya mau bagikan tentang kebenaran firman Tuhan itu yang berjudul Penuhi Panggilanmu. Karena saya dulu udah ngerti ya, saya itu Kristen dari kecil, tapi saya nggak ngerti hidup orang Kristen itu yang seperti apa, yang gimana saya nggak tahu. Kemudian kalau ada pertanyaan begini, pernahkah dalam hidup saudara, bapak, ibu, siapapun yang mendengar, adakah pertanyaan dalam diri kita sendiri? Kita bertanya, pemikiran kita itu bertanya, aku sajane hidup itu untuk apa ya? Aku dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, kerja, menikah, punya anak, punya terus kemudian dewasa, punya cucu, mati. Sudah, pemikiran saya, apakah hidup seperti itu Tuhan? Muter-muter seperti itu. Kadang saya ketika ngelamun, waktu itu saya masih kerja, ketika naik motor pun saya bertanya, Tuhan, sebenarnya saya itu hidup untuk apa sih Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Saya itu Kristen, tapi saya nggak ngerti yang harus saya lakukan itu seperti apa. Yang Tuhan mau seperti apa? Itu pertanyaan saya terus tanya. Nah, saya bersyukur ya, kemurahan Tuhan, kemudian kita bisa baca Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. Saya akan bagikan, ketika saya menemukan ayat ini, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya baca ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kita nggak berbicara, saya nggak menerangkan tentang tujuan orang fasik ya. Tapi ayat yang bagian A, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Akhirnya saya sadar, ternyata Tuhan menjadikan saya, Tuhan saya lahir di bumi ini, Tuhan enggak iseng-iseng. Jadi siapapun saudara, Tuhan enggak pernah iseng-iseng memilih menjadikan saudara hidup di bumi ini, hidup di dunia ini. Tuhan enggak kurang kerjaan, Tuhan enggak kurang akal. Jadi Tuhan betul-betul siapapun lahir di dunia ini, ternyata Tuhan punya tujuan masing-masing. Wah, hebat ya. Saya bersyukur sekali, Tuhan punya tujuan masing-masing. Artinya gini, kalau ada pertanyaan gini, apakah saya sudah termasuk kategori sudah menemukan tujuan yang Tuhan percayakan? Apakah tujuan Tuhan itu sudah ada dalam hidup saya? Karena kan Tuhan mempercayakan, meletakkan kepada tujuan orang masing-masing. Jadi siapapun yang lahir di bumi ini, siapapun, apapun keadaannya, Tuhan punya tujuan. Ya, jadi Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak pernah salah menjadikan saudara dan saya di keluarga mana saudara lahir, di manapun, suku manapun kamu lahir, Tuhan punya tujuan. Saya berterima kasih ketika firman Tuhan disampaikan. Ternyata saya spesial di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan menaruh sesuatu yang Tuhan rindukan dalam hidup saya. Nah, sekarang kita akan belajar di 2 Petrus 1 ayat 10. Karena di sini kan tentang pilihan dan panggilan. Makanya saya akan belajar, saya akan sampaikan setelah kita menemukan diri kita bahwa saya lahir, ternyata Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Kemudian akan saya bagikan di 2 Petrus 1 ayat 10. Saya baca ya.
Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Jadi setelah saudara dan saya itu menemukan kebenaran bahwa, oh Tuhan, Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Nah, kemudian di 2 Petrus 1 ayat 10 itu ditekankan supaya kita berusaha sungguh-sungguh. Ketika kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup saya harus berusaha sungguh-sungguh. Saya harus berusaha sungguh-sungguh panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Alasannya supaya kamu tidak pernah tersandung. Nah, saya akan cerita latar belakangnya dulu sebelum saya jelaskan ya tentang ayat ini, tujuan ini. Ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus ya. Rasul Petrus itu menulis kepada jemaat yang ada di Kapadokia. Kalau sekarang itu di daerah Turki modern, di Asia kecil ya dulu ya. Jadi gini, jemaat itu apa ya? Pada zaman itu kan umat Israel itu kan ada dalam aniaya. Mereka mau lari kemanapun tetap diuber. Mereka dalam aniaya, dalam pengejaran. Mereka ketakutan sampai sembunyi di gua-gua. Mereka ketakutan karena satu tujuan orang-orang yang dulu membenci umat Israel itu harus dibunuh, harus dibunuh. Jadi mereka ketakutan. Nah, ketika mereka ada di daerah pengungsian ya, Kapadokia salah satunya, kemudian Rasul Petrus itu menulis surat begini di ayat 1-3 gini. Hai, kamu jangan takut. Kenallah Tuhanmu. Kenallah Tuhan Yesus. Kalau kamu sudah mengenal Tuhan, kamu akan tahu apa yang sudah Tuhan janjikan. Jadi Rasul Petrus itu menguatkan kepada umat Israel yang ada di Kapadokia, yang ada di pengungsian. Kamu jangan takut. Kamu memang ada di dalam pelarian, tapi jangan takut. Ayo jangan takut. Bahasanya begitu ya sehari-hari. Jangan takut karena kamu harus kenal Tuhanmu, harus kenal Yesusmu. Kamu harus kenal, kalau kamu sudah kenal Yesus, kamu akan tahu janjinya, penyertaannya, kuasanya, kasihnya. Kamu tahu itu. Apapun kondisimu dalam aniaya, dalam tekanan, jangan takut. Itu tujuan Rasul Petrus menulis surat di 2 Petrus 1 ayat 10. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kan tadi dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh tahu panggilan dan pilihanmu, apapun keadaanmu dalam aniaya, dalam tekanan, dalam masalah, kamu harus bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihanmu, supaya kamu tidak pernah tersandung. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya tidak pernah tersandung? Kita buka di ayat 5-8, 2 Petrus 1 ayat 5-8. Saya baca ya, sebentar saya ambil. Saya baca, boleh dibaca, ditampilkan 2 Petrus 1 ayat 5-8. Ini penjelasan tentang di ayat 10. Kalau kamu sungguh-sungguh melakukan panggilan dan pilihanmu, supaya kamu tidak pernah tersandung. Nah, saya jelaskan, bagaimana supaya saya tidak pernah tersandung sebagai orang Kristen, bagaimana supaya saya itu nggak jatuh bangun. Ya kan, tersandung kan artinya saya jatuh bangun, saya iman Kristen itu 5 tahun, 10 tahun jadi Kristen, bahkan sejak lahir jadi Kristen, tapi saya masih punya masalah yang sama. Contoh, saya masih penuh dengan kebencian. Saya masih hidup dengan iri hati. Saya tidak pernah menang di situ. Artinya saya jatuh bangun. Saya jadi Kristen ya sekedar KTP. Ini maksud ayat di 10 ya. Supaya kamu tidak pernah tersandung, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita pelajari supaya kita tidak pernah tersandung sebagai orang Kristen? Supaya kekristenan kita itu jadi berkat, jadi fungsi, berdampak. Jadi orang melihat kita itu, sulit, Kristennya nggak jelas. Kan ada perkataan begitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kata Tuhan, sungguh-sungguh kamu melakukan, sungguh-sungguh kamu tahu panggilanmu, kamu sungguh-sungguh, kamu tidak akan pernah tersandung, kamu akan jadi berkat, kamu akan berpengaruh, kamu akan dinikmati orang, perkataanmu, perbuatanmu, artinya itu. Nah, hal apa yang harus kita lakukan supaya ayat 10 ini digenapi, supaya kita itu bisa memperolehnya, kita tidak pernah tersandung. Tadi coba ditampilkan lagi ayat 5-8, saya bacakan. Justru karena itu, ini ayat 5 ya,
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Silakan ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 8. Boleh? Dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Amin. Ini rahasianya. Jadi orang Kristen, iman tok nggak cukup. Iman tok, ya. Punya iman itu nggak cukup sekedar aku jadi Kristen, aku sudah terima Tuhan Yesus, selesai, aku diselamatkan, selesai, nggak usah bikin apa-apalah, yang penting aku ke gereja, yang penting aku rajin berpuluhan. Nggak cukup itu, saudara. Nggak cukup hanya sekedar Kristen yang pasif. Yang penting Kristen, yang penting aku aman, jangan diganggu, aku, kamu. Nah, itu nggak bisa. Karena janji Tuhan itu apa? Supaya kamu tidak pernah tersandung, yang harus kamu lakukan, yang harus kamu miliki, yaitu tambahkan imanmu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Artinya gini, kamu harus membangun dirimu, ada kesadaran, saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan, saya ingin kenal Tuhan secara pribadi, dengan cara menambah-nambahkan. Oh, firman Tuhan itu yang seperti apa? Yesus itu yang bagaimana? Kamu belajar, kamu perlu kenal pribadi. Kalau nggak kenal pribadi, percayalah, kekristenanmu akan sia-sia. Kekristenanmu hanya sekedar ya KTP. Makanya kalau ada masalah berat, ada tekanan berat, kamu akan tersandung, kamu bisa dikalahkan. Ini janji Tuhan. Kamu bisa mundur, kamu bisa terlempar ke belakang, bahkan kamu ya nggak ada artinya lah. Kamu jadi Kristen ya sekedar Kristen KTP, tapi perbuatanmu jahat. Ini janji Tuhan. Nah, sekarang kita secara sederhana, jadi kita akan tahu ya, kekristenan seseorang, perjalanan orang Kristen, kenapa dia bisa tersandung? Kan kita melihat ya, kenapa saya sendiri juga gitu, kenapa saya jatuh bangun Tuhan? Kenapa saya itu untuk hidup mengampuni kok susah Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Saya tuh kok selalu ada iri hati, cemburu Tuhan. Orang lain enggak tahu ya. Tapi kalau saya datang pada Tuhan, itu cemburu, itu apa saja itu nggak bisa saya tutup-tutupi. Tuhan tolong saya. Saya muter-muter di situ selama bertahun-tahun. Kenapa Tuhan? Ternyata saya nggak mau belajar. Saya nggak mau dengan sengaja membuka diri saya, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya mau kenal Engkau secara pribadi. Saya mau baca firman-Mu. Saya mau ketika baca firman-Mu, Engkau menerangi saya, Tuhan. Sehingga saya mengerti firman-Mu. Saya akan tambah-tambahkan iman kebajikan. Saya akan tambah-tambahkan kebajikan itu pengetahuan. Pengetahuan tentang kebenaran. Supaya saya menang. Supaya saya nggak pernah tersandung. Supaya saya selalu giat. Janji firman Tuhan di ayat 8 luar biasa. Kalau kamu sungguh-sungguh memperolehnya, tadi ayat 8 ya, kamu sungguh-sungguh kamu peroleh semuanya itu tentang iman kebajikan, tentang penguasaan diri, tentang belajar firman Tuhan. Setiap hari kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari, kadang kita perlu ya berkata, Tuhan, tanpamu aku mati Tuhan. Tanpamu aku nggak bisa hidup. Tanpamu saya percuma hidup Tuhan. Nah, ketika kamu ada kesadaran, saya butuh Tuhan. Janji Tuhan apa? Kamu akan menang. Kamu tidak pernah tersandung. Bahkan kamu akan dibuat giat yang berlimpah-limpah. Kamu akan dibuat semangat hidupmu. Amin. Semangat hidupmu. Luar biasa janji Tuhan ya. Kemudian di ayat 9, coba kita buka di ayat 9. Ayat 9 boleh? Nah, di ayat 9, coba kita baca ya. Tetapi, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu
telah dihapuskan. Nah, pertanyaannya, tidak memiliki apa? Kan dikatakan di situ, kamu kalau tidak memiliki semuanya itu, kamu akan menjadi buta dan picik. Kamu lupa bahwa kamu sudah ditebus dosamu, kamu jadi orang Kristen sudah dipindahkan Tuhan dari kegelapan menjadi terang. Itu kamu akan lupa semuanya. Lupa kenapa? Karena kamu tidak memiliki semuanya itu. Pertanyaannya, tidak memiliki apa? Tidak memiliki dari ayat 5 sampai 8 tadi. Ya kan? Kalau kita memiliki sesuatu yang sungguh-sungguh, saya jadi orang yang dipilih Tuhan, saya dipanggil Tuhan, Tuhan punya tujuan dalam hidup saya, berarti saya harus lebih sungguh-sungguh kenal pribadi Tuhan. Di ayat 5 dan 8 diperintahkan iman tok tidak cukup, sekedar Kristen tok tidak cukup, harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, harus terus setiap hari mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sengaja saya mau belajar Tuhan, saya mau kenal Engkau secara pribadi, saya mau menambah-nambahkan iman kepada kebajikan pengetahuan, supaya saya tekun. Kalau saya tekun, saya akan menjadi saleh. Saleh itu artinya kehidupan kamu itu like Jesus, seperti Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kamu melakukannya. Itu yang Tuhan perintahkan di ayat 5 sampai 8. Ya, kalau kamu punya semuanya, ayat 10 tadi sudah saya jelaskan bahwa kamu tidak pernah tersandung. Kamu tidak akan jatuh bangun imanmu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu nggak memiliki semuanya itu, nggak melakukannya, nggak mendapatkannya, nggak berusaha, nggak mengupayakannya, maka kamu jadi orang Kristen yang menjadi buta dan picik. Arti buta dan picik itu kamu lupa bahwa kamu sudah ditebus. Tuhan nggak iseng-iseng, Tuhan nggak kurang kerjaan untuk mengerjakan karya salibnya. Tuhan nggak kurang kerjaan. Tuhan nggak sekedar sakkarepe dhewe gitu ya. Tuhan punya tujuan. Karya salibnya itu punya tujuan menebus dosa saudara dan saya, mengampuni saudara dan saya, memindahkan dari kegelapan menjadi terang. Itu tujuannya. Karena supaya kalau kita melakukannya, kita menggenapi janji 5 sampai 8 tadi, kita nggak pernah tersandung. Tetapi sebaliknya, kalau saudara nggak melakukannya, maka kamu akan menjadi buta dan picik. Picik itu pikiran kita sempit. Pikiran kita itu pendek, sumbu pendek kalau orang dikenal. Pikiran kita itu sembrono, sembarang, ngawur. Orang dunia bilang A, ya kita lakukan. Kita nggak pernah mengandalkan firman. Kalau ada hal-hal yang mempengaruhi hidup kita, ambil keputusan, kamu akan mengambil keputusan apa kata orang. Sekarang pertanyaannya ya, saudara pernah mengalami kan sesuatu yang ada di posisi yang di berseberangan jalan. Artinya gini, sesuatu pilihan yang harus kamu ambil keputusan. Ada masalah, kemudian kamu butuh ambil tindakan keputusan. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen yang mau belajar firman Tuhan, mau diajar, mau dengar firman Tuhan, percayalah kamu akan memutuskan hal-hal apa kata orang. Keputusanmu akan salah, kamu akan sembrono, kamu akan ngawur, kamu akan memperlakukan hidup kamu itu sakkarepe dhewe. Itu janji Tuhan. Kamu menjadi buta dan picik. Saya dulu seperti itu, saudara. Saya dulu sekedar Kristen, saya dulu juga pernah pelayanan di Papua. Saya anggap itu cukup buat saya untuk menjadi orang Kristen yang dipandang. Saya pernah pelayanan di Papua. Saya pernah melakukan hal-hal yang luar biasa ketika saya bertobat, ketika saya kenal Tuhan. Tidak cukup, saudara. Ternyata itu tidak cukup. Kalau setiap hari saya nggak membangun hubungan dengan Tuhan sampai hari ini, sampai kapanpun, sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga, kamu nggak ada artinya. Percayalah. Makanya sekarang kita itu banyak melihat bagaimana orang Kristen memperlakukan hidupnya itu dengan sembarangan. Gaya hidupnya dengan sembarangan, dengan sembrono. Saya alami itu, saudara. Saya dulu sembarangan. Hidup saya sembarangan ketika saya tidak melakukan, tidak menambah-nambahkan iman kepada kebajikan, kepada takut akan Tuhan. Terus saya nggak menambah-nambahkan, tidak memperbaharui hidup saya, tidak membangun hubungan saya intim dengan Tuhan. Saya melupakan. Saya terhanyut ikut arus kepada apa kata dunia. Saya betul-betul hampir terlempar ke belakang. Saya hampir-hampir hilang. Saya jadi Kristen hampir-hampir betul-betul jadi Kristen KTP dan
Saya sama seperti apa kata dunia. Saya melakukan hal yang sama, yang bodoh, yang sembrono. Itu dijanji Tuhan di ayat 9. Perhatikan saudara ya. Jadi jangan main-main seperti orang Kristen. Jangan main-main. Kalau kamu sudah tahu bahwa saudara dan saya dipilih, dipanggil Tuhan, mari kenali panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Kenali panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih untuk panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Terima kasih untuk pilihan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan kalau bilang A ya A, B ya B. Firman Tuhan katakan kalau kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau sungguh-sungguh untuk semakin yakin akan panggilanmu, kamu akan hilang. Kamu akan hidup kamu akan sembrono. Kamu memperlakukan hidup kamu seperti nggak ada nilainya. Kita banyak melihat orang Kristen yang menganggap dirinya itu nggak ada nilainya. Ah, percuma saya hidup tuh akhirnya mati. Ah, percuma saya hidup, ngapain saya harus baik-baik? Toh buktinya semua orang akan mati. Itulah alasan kenapa Rasul Petrus itu mempertegas, ayo kenal Tuhan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Supaya kita tahu kondisi keadaan zaman ini ya. Zaman ini yang begitu orang bilang, dunia bilang menakutkan. Tapi janji Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu tidak pernah tersandung, kamu tidak akan pernah jatuh, kamu tidak akan pernah terlempar ke belakang kamu, karena Tuhan, janji Tuhan, proteksi kamu, menjaga kamu, melindungi kamu, Tuhan akan mengerjakan bagian itu, ya. Jadi jelas ya, yang tadi di 1 Petrus 10, 1 Petrus 1 ayat 9, itu perbedaan. Kalau kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, iman kamu, takut Tuhan, hormat pada Tuhan, belajar terus firman Tuhan, kamu tidak pernah tersandung. Tapi kalau kita tidak melakukannya, janji Tuhan, kamu akan menjadi buta dan picik. Kamu akan lupa bahwa kamu sudah diselamatkan. Ya, itu perbedaannya. Itu sangat jelas. Ajo main-main. Makanya Rasul Petrus juga begitu antusias, begitu mendengar jemaat di Kapadokia ya, mereka lagi berlarian, sembunyi di gua, sembunyi berlari karena dikejar, dibunuh, dianiaya. Nah, Rasul Petrus memberikan kekuatan. Kenallah Tuhanmu. Ojo sekedar tahu Yesus, oh juru selamatku, tapi kenal pribadinya, kenal akan kasihnya, kenal akan perlindungannya, kenal akan janjinya, nikmati firman Tuhan, nikmati akan kebersamaan Tuhan, nikmati firman-Nya, itu janji Tuhan, supaya kamu tidak pernah tersandung, supaya kamu nggak melupakan Tuhan. Nah, sekarang saya mau bagikan ya, ada tiga hal panggilan seseorang, bagaimana supaya kita itu tahu panggilan seseorang dalam diri orang itu, Tuhan memanggil saudara. Bagaimana supaya tahu? Ada tiga hal yang harus kita pelajari, ya. Tadi kita sudah belajar tentang kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan jadi buta dan picik. Kita menjadi orang Kristen yang memperlakukan hidup kita itu sembarangan, tidak menghargai tubuh kita, hidup kita. Kita akan memiliki gaya hidup yang seperti orang dunia. Sudahlah, senang-senang saja. Yang penting saya sudah melakukan perpuluhan, ke gereja, itu buat saya cukup. Ternyata Tuhan bilang enggak cukup. Enggak cukup kalau kamu enggak melakukan ayat 5 dan 8, kamu enggak cukup. Nah, sekarang panggilan seseorang itu ditentukan oleh tiga hal. Supaya kita tahu ya, panggilan saya itu apa. Saya sudah dipilih Tuhan. Dan Tuhan menaruh panggilan dalam hidup saya. Ketika orang dipilih Tuhan, Tuhan akan menaruh panggilannya dalam hidupnya. Jadi panggilan dan pilihan tidak bisa dipisahkan ya. Oke. Panggilan seseorang ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, panggilan kamu tergantung pada generasi kamu yang ada sekarang. Ini yang pertama. Jadi panggilan seseorang ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, panggilan kamu tergantung pada generasi kamu yang ada sekarang. Artinya gini, saya sebagai orang Kristen, saya tidak perlu maksa-maksa diri saya untuk, aduh kalau seandainya saya jadi Musa ya, yang bisa membelah laut, wah keren, namaku bisa dikenal di mana-mana. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan kamu minta sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen seperti Elia.
Wih, Elia tuh keren, bisa api turun dia, bisa membakar apa yang Musa mau ketika itu, membakar nabi-nabi palsu kan. Nah, Elia juga tinggal, Tuhan, hujan turun. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saya mau seperti Musa Tuhan, saya mau seperti Elia, nggak bisa. Nggak bisa karena itu pada zaman generasinya. Yang Tuhan pilih saudara itu generasi sekarang. Generasi yang ada sekarang, yang kamu hidup sekarang. Ya, di Kisah Para Rasul 13 ayat 36, Tuhan jelaskan, Tuhan berkata kepada Daud ya, karena Daud berkenan kepadaku, dia melakukan kehendakku pada generasinya, kemudian dia mati. Ya, jadi kita hidup sekarang, kita harus hidup menyadari bahwa generasi yang ada di sekitar kita itu, kita harus jadi berkat di situ. Artinya gini, contoh sederhana gini ya, saudara itu jangan menganggap remeh orang di sekitar kamu. Saudara jangan menganggap enteng orang di sekitar kamu. Saya dulu berandai-andai ya, seandainya saya pilih jadi keluarga yang kerajaan gitu, kenapa saya nggak lahir di situ ya? Nggak bisa. Kamu nggak bisa memilih dari keluarga mana kamu dilahirkan. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kamu, kamu punya anak, punya suami, itu generasi yang Tuhan percayakan pada kamu. Jangan anggap remeh orang di sekitar kamu. Jangan anggap enteng orang di sekitar kamu. Jangan abaikan. Jadi kalau misalkan kita di komunitas gereja, kemudian ada orang yang kita nggak suka, jangan anggap enteng, jangan meremehkan. Karena Tuhan ingin kamu menjadi berkat di situ. Tuhan ingin kamu menjadi penyambung kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang kita nggak suka, ada orang yang membuat kita sebel, jangan anggap remeh. Saya juga belajar. Saya itu tinggal saya tuh ada iri hati yang betul-betul itu tersimpan lama. Jangan anggap remeh. Saya sudah berdoa minta tolong Tuhan supaya sembuh dari iri hati. Saya nggak mau orang ini saya temui Tuhan. Nggak boleh. Ternyata Tuhan mau, ayo kamu jadi teladan, kamu jadi berkat. Kamu nggak boleh sembarangan. Aku sudah mempercayakan kamu hidup di lingkungan keluarga A misalkan. Dan aku sudah menempatkan kamu, mempercayakan kamu tinggal di daerah Surabaya, contohnya gitu. Dan ketika aku pergi ke pasar, ke kantor, kemana saja, itu orang-orang yang Tuhan sengaja, Tuhan pertemukan dengan kamu. Jangan anggap remeh orang di sekitar kamu. Karena lewat orang itu bisa jadi berkat buat kamu. Orang itu bisa mengubahkan kamu. Orang itu bisa mengubahkan kesadaran kamu. Karena Tuhan bisa pakai orang di sekitar kamu. Jadi kita nggak bisa pilih ya. Kita nggak bisa pilih sakar PDW. Aku nggak mau Tuhan, aku maunya orang yang aku pilih-pilih deh, orang yang sesuai dengan aku, nggak bisa. Jadi panggilan Tuhan ditentukan dari generasi yang ada di sekitar kamu. Lingkungan yang ada di sekitar kamu. Kamu nggak boleh menolak, kamu nggak boleh memilih, kamu nggak boleh saya nggak suka ini, saya nggak mau. Nggak boleh. Nikmati saja, bersyukur saja, supaya ketika hidupmu menemukan bahwa Tuhan memanggil saya di keluarga ini, saya jadi istri, saya jadi suami, saya jadi anak, saya harus jadi berkat, saya harus jadi teladan, saya harus jadi contoh. Itu yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua ditentukan dari panggilan Tuhan lewat masalah yang kamu hadapi. Ini biasanya sangat berat ya. Jadi gini, kalau biasanya saya dulu ya, kalau punya masalah, saya nggak kuat Tuhan. Saya mau Tuhan ambil masalah saya. Saya mau Tuhan bebaskan masalah saya. Ternyata nggak boleh. Izinkan lewat masalah yang ada. Izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian Tuhan apa? Izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya, yaitu karakter kamu diubah. Pribadi kamu yang dulu, saenae dewe, mulut jahat, itu Tuhan ubahkan. Izinkan Tuhan memperbaiki karakter kamu lewat masalah.
lewat masalah. Saya dulu waktu kerja di shop laundry ya, kemudian saya ketemu banyak orang. Saya itu, maaf ya, ini saya jujur. Saya itu dulu baik sama orang karena saya supaya laundry saya terkenal. Ternyata saya memilih-milih mana customer yang enak, mana customer yang jahat, saya nggak suka. Tetapi ketika ada kesadaran bahwa siapapun yang kamu temui, ketika Tuhan bilang, orang itu belum mengenal aku. Orang itu banyak yang belum mengenal aku. Saya waktu itu saya dengan apa ya? Ya sungkan iya, ya malu iya kepada Tuhan. Jadi jangan pilih-pilih. Siapapun yang orang itu menjengkelkan sekalipun, jangan pilih-pilih. Yang membuat masalah kepadamu, jangan pilih-pilih. Jadikan setiap masalah yang ada itu, izinkan Tuhan mengubah karakter kamu menjadi lebih baik. Masih ingat di Roma 8 ayat 28? Ya, masih ingat? Tuhan campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi, masalah apapun, mau berat, mau ringan, mau tekanan, mau hinaan, izinkan. Jangan berdoa, saya tolak masalah itu Tuhan. Apalagi menengking. Saya nggak mau masalah ini ada pada saya Tuhan. Saya mau masalahnya yang mudah-mudah. Nggak bisa. Karena lewat masalah, kadang Tuhan punya tujuan memanggil kamu, karakter kamu diperbaiki, kehidupan kamu diperbaiki. Ya, saya bisa menjadi seperti ini karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berbicara lancar karena kemurahan Tuhan. Saya dulu takut kalau ketemu orang. Saya dulu nggak pede kalau ketemu orang. Tapi ketika ada orang yang mengajari saya, kemudian memberikan saya untuk apa ya, sesuatu kepercayaan, mentor saya waktu itu, saya bisa. Saya bisa. Kemudian lewat orang-orang yang membenci saya dulu memilih orang, saudara. Saya memilih orang, tapi enggak. Kalau Tuhan katakan, kalau punya masalah, ayo, biarkan masalah itu Tuhan yang mengerjakannya. Artinya, kamu berdoa, kamu ngobrol, Tuhan saya punya masalah dengan si A. Saya jengkel sekali. Izinkan Tuhan memperbaiki karakter kamu. Saya kemarin ada teman saya sharing ya, sulit saya bisa curhat Kak. Oke, curhat. Saya dengar. Kemudian dia selalu sering sakit mah dan sering apa ya, hipertensi, darah tingginya terus tinggi. Kemudian dia cerita, saya itu punya masalah sulit. Jadi semua masalah itu disimpan, dipikirkan. Masalah sepele dia besarkan. Kemudian masalah di kantor dia pikirkan. Kemudian masalah di apa di rumah dia pikirkan. Akhirnya saya enggak kuat Sulis, saya enggak kuat. Saya cuma bilang begini, maaf ya, saya sebutkan namanya, Shirley, kamu Tuhan mempercayakan kamu lewat masalah-masalah yang ada karena Tuhan punya rencana membentuk kamu untuk jadi lebih baik. Jadi ketika ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, ngobrol pada Tuhan. Kalau sudah serahkan, percaya Tuhan mengerjakannya. Biar hidup kita itu enteng, biar lewat masalah yang ada, mau dengan orang, mau dengan pekerjaan, itu Tuhan mengizinkan, kamu izinkan Tuhan memperbaiki hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Ya, amin. Jadi sudah ada dua ya. Yang pertama tadi apa? Halo, masih ingat ya? Yang pertama tadi tentang bagaimana supaya kita itu tergantung dengan generasi yang ada. Kemudian yang kedua, lewat masalah yang ada. Ayo, mari kita tetap bersyukur. Izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Izinkan Tuhan mengikis karakter kita lewat masalah itu. Kemudian yang ketiga itu panggilan Tuhan ditentukan dari kapasitas atau karakter yang sudah Tuhan berikan. Masih ingat? Roma 12. Ya, masih ingat kan Roma 12 itu tentang bahwa setiap orang yang dipilih dipanggil Tuhan, itu Tuhan kasih kasih karunia, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih sesuatu talenta kalau orang bilang, Tuhan kasih sesuatu bakat, karunia dari Tuhan.
Contoh, kalau orang itu bisa bernubuat, kalau orang itu bisa pelayanan, kalau orang itu bisa memperhatikan orang, itu karunia dari Tuhan. Tuhan sudah berikan karunia itu masing-masing kepada setiap orang. Tinggal kita menyadari bahwa itu pemberian Tuhan. Jadi supaya kita tidak sombong bahwa kita saling membutuhkan. Di Roma 12 dijelaskan bahwa seperti satu tubuh, tetapi punya anggota banyak. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga. Seperti itulah komunitas orang percaya. Karunia berbeda-beda. Jadi kenali panggilanmu, kemudian kenali karunia yang Tuhan percayakan buat kamu. Mungkin karunia kamu hanya bisa mendoakan, mungkin karunia kamu hanya bisa say hello, mungkin karunia kamu yang Tuhan percayakan, oh saya memperhatikan, oh saya memberikan senyum saja, oh saya menjadi berkat, saya mau membantu dia dalam hal apa saja yang sepertinya orang nggak anggap sesuatu penting, tapi Tuhan perhatikan. Itu karunia dari Tuhan. Asal ada kesadaran yang saya lakukan, itu anugerah Tuhan, itu karunia Tuhan. Kemudian karunia Tuhan juga kita bisa belajar di 1 Korintus 12. Ya, Tuhan pasti, jangan bilang kita nggak ada karunia dari Tuhan. Ada. Tuhan sudah berikan karunia masing-masing. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, ya. Ketika orang itu dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi percaya, Tuhan memberikan karunia. Tuhan memberikan kemampuan kepada masing-masing orang. Karunia menasehati, karunia memberi, karunia apa saja yang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan. Jadi jangan ada orang berkata, saya nggak tahu karunia saya sulit. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Kenalilah panggilan Tuhan, kenalilah firman-Nya, kenalilah karunia yang Tuhan sudah percayakan. Karena pasti ada. Jangan bilang nggak ada ya. Jadi kemudian jangan kita itu pingin gini. Maaf ya, saya itu kadang-kadang kepingin kok sepertinya keren ya Tuhan kalau punya karunia penglihatan. Wih, kayaknya diperhatikan deh. Kayaknya zaman sekarang orang lagi condong center beramai-ramai itu mencari karunia yang bisa melihat ke depan. Waduh. Kemudian karunia untuk bernubuat. Wah, keren banget Tuhan. Saya pingin karunia itu. Nggak bisa, saudara. Kalau Tuhan memberikan karunia itu sudah berbeda-beda. Tuhan tahu kapasitas kamu. Tuhan tahu kemampuan kamu. Kita tinggal minta. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak apa-apa. Yang jelas ada karunia yang Tuhan berikan. Karunia memperhatikan. Karunia seperti ini, Smart People ini menjadi berkat, membagikan sharing firman Tuhan lewat YouTube. Itu karunia dari Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di Smart People. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi itulah karunia Tuhan. Ketika karunia Tuhan percayakan dan kamu tahu itu pemberian Tuhan, kamu kembangkan. Kamu lakukan yang baik. Ya. Karena cerita di Alkitab itu karunia yang Tuhan berikan itu berbeda-beda. Masih ingat karunia yang diberikan kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub, kepada Daud, kepada siapapun yang ada di Alkitab, nabi-nabi yang ada di Alkitab, itu berbeda-beda. Saudara itu unik, spesial di mata Tuhan. Gak ada yang sama, percayalah. Gak ada yang sama. Gak ada yang, jangan pingin jadi seperti orang itu. Jangan. Karena Tuhan spesial, kamu spesial di mata Tuhan. Kamu punya yang khusus di mata Tuhan. Kamu unik di mata Tuhan. Kamu berbeda di mata Tuhan. Kamu punya sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan ingin jadi seperti orang lain. Ya, miliki karunia, temukan karunia yang Tuhan percayakan bahwa kamu spesial di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk karunia yang Tuhan percayakan. Mungkin karunia saya hanya karunia yang memperhatikan orang yang lemah. Mungkin karunia yang Tuhan percayakan, karunia itu gini ya. Contoh karunia itu gini. Sesuatu yang kamu lakukan, itu kamu nikmati. Itu kamu sukacita. Ya, contoh. Saya itu kalau di komunitas di gereja, di ibadah wanita, saya ada suka saja, saya itu ada sampah saya ambil, saya bersihkan meja itu tanpa disuruh. Saya melakukan sesuatu hal yang orang itu biar nyaman, orang itu biar kalau ada makanan, ada makan gitu ya, orang itu tinggal ngambil dan menikmati. Saya suka. Kadang orang bercanda, ini karunia Marta. Nggak apa-apa, yang penting saya senang melakukannya.
Saya senang kadang walaupun tidak dilihat orang, tapi saya sukacita. Itu karunia, kembangkan karunia itu. Karena Tuhan tidak tutup mata. Kalau kamu melakukan hal-hal yang Tuhan anggap itu spesial, walaupun orang nggak anggap spesial, Tuhan akan terus promosikan kamu. Karena kamu berharga, kamu spesial di mata Tuhan. Ya, Tuhan mau kamu berfungsi. Perhatikan ya. Tuhan mau kamu melayani satu sama lain. Tuhan mau kamu hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kamu sebagai apa sekarang? Menjadi wanita karir, menjadi wanita ibu rumah tangga, menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya bukan kerja di kantor, Sulis. Saya biasa-biasa saja. Enggak apa-apa. Tuhan mau kamu berfungsi. Okay? Tuhan mau kamu berdampak. Dengan kata lain, Tuhan mau kamu berbuah. Tuhan mau kamu menjadi berkat. Itu yang penting. Kamu nggak perlu bermimpi mengingini seperti orang lain. Nggak perlu. Apa yang Tuhan percayakan, Tuhan mau kamu berfungsi. Tuhan mau kamu berdampak. Tuhan mau kamu menjadi berkat. Tuhan mau orang melihat kamu, orang itu bisa melihat pengaruh kamu. Wah, keren ya. Tuhan ini sopo sih, kok keren banget orang ini. Coba, yang dimuliakan kan Tuhan, ya kan? Yang dimuliakan Tuhan. Ayo, kita harus bersyukur, kita harus bersukacita punya Tuhan yang hidup, ya. Punya Tuhan yang hidup. Pesan saya, kenali Tuhanmu. Kenali bahwa engkau sudah dipilih, engkau sudah dipanggil. Dan kalau engkau sudah dipilih dan dipanggil, ayo berusaha sungguh-sungguh. Janji Tuhan, berusaha sungguh-sungguh. Tambahkan imanmu kepada kebajikan, kepada pengetahuan, kepada ketekunan, kepada kasih kepada saudara, kasih kepada orang-orang yang lain. Tambah-tambahkan itu. Enggak sekedar, sudah saya cukup. Enggak. Tuhan bilang, tambah-tambahkan. Supaya apa? Kamu tidak mudah terjatuh. Kamu tidak mudah tersandung. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu bisa melupakan bahwa aku pernah menebus kamu, aku sudah menebus kamu, aku sudah memilih kamu, memindahkan kamu. Kamu nggak menjadi buta dan picik, ya. Lakukan, kejar itu. Perintah Tuhan itu kejar. Berusahalah sungguh-sungguh. Artinya ada usaha yang kita kejar, ada usaha yang harus kita dapatkan, ya. Itu pesan Tuhan. Kemudian pengenalan panggilan Tuhan ditentukan oleh 3 hal ini, saya ulang aja. Lewat generasi yang Tuhan percayakan, lewat orang-orang di sekitar kamu. Yang kedua, lewat masalah yang ada. Oke? Jadi kalau ada masalah, tanya kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah, Tuhan. Contoh, saya punya masalah, saya belum punya rumah, Tuhan. Ini contoh ya. Kemudian boleh minta, karena memang janji Tuhan minta. Tetapi jangan fokus di situ. Lakukan bagianmu. Nanti akan Tuhan melakukan bagiannya. Kamu tinggal mengucap syukur, terima kasih untuk rumah yang kau sediakan. Terima kasih Tuhan, aku melakukan bagianku, yaitu aku mau berfungsi. Aku mau berdampak. Aku mau jadi Kristen yang, maaf, ecek-ecek, yang receh. Aku mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh menemukan panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan, saya berjalan-jalan bersama Tuhan, dan tujuan Tuhan untuk dunia tahu, dunia mengenal Yesus lewat kamu. Jadi itu ya pesan Tuhan. Yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 10. Coba ayat 10. 1 Petrus, ini yang terakhir ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Boleh ditampilkan? 1 Petrus 4 ayat 10. Nah, ini yang terakhir ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya jelaskan ya, layanilah seorang akan yang lain. Artinya gini, lewat generasi kamu yang ada sekarang, lewat keluarga kamu yang Tuhan percayakan, lewat orang-orang di sekitar kamu marketplace, lewat orang-orang di kantor kamu, lewat generasi kamu, di komunitas kamu, di gereja, di umum, di mana saja. Layanilah seorang akan yang lain. Kemudian lewat masalah yang ada, lewat keadaan kamu ketika dalam tekanan, dalam cobaan yang ada. Izinkan, layanilah Tuhan. Izinkan Tuhan memperbaiki karakter kamu. Kemudian
lewat kapasitas, lewat karunia yang Tuhan percayakan. Artinya gini, artinya Tuhan sudah menganugerahkan karunia kepada tiap-tiap orang. Jadi jangan ada orang Kristen berkata, saya nggak tahu karunia saya. Tanya, belajar, baca Alkitab. Saya nggak banyak karunia. Nggak mungkin. Kalau Tuhan sudah berkata, karunia kepada tiap-tiap orang, berarti Tuhan sudah memberikannya. Ya kan? Tuhan sudah memberikan karunia kepada saudara dan saya, kepada ibu, bapak, siapapun yang mendengar. Ada karunia yang Tuhan sudah percayakan. Karunia itu banyak. Karunia pemerhati, karunia menasihati, karunia bermurah hati. Kita bisa belajar di firman-Nya. Karunia apa saja dengan satu tujuan, kamu jadi orang yang berfungsi. Kamu jadi orang yang berdampak. Kamu jadi orang yang berbeda. Supaya orang tahu, dunia tahu. Kamu memuliakan Tuhan lewat apa yang kamu kerjakan. Lewat perbuatanmu, lewat sikapmu, lewat perkataanmu. Dunia ingin mengenal, melihat Tuhan lewat saudara dan saya, ya. Jadi ada statement mengatakan begini, dunia tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca orang Kristen, ya kan? Orang Kristen yang berdampak, yang berfungsi, yang berpengaruh, itu yang dunia baca. Kalau kita selalu mengampuni orang, kalau kita selalu memberi nasihat yang gak jemu-jemu, kalau kita kondisi pemerintahan, kondisi apapun, tapi kita tetap memberkati kota kita, bangsa kita gak takut dengan kondisi apapun. Dunia melihat orang seperti itu. Dunia melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dunia melihat kita memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Saudara dan saya, keluargamu, anak-anakmu melihat pribadi kamu selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ya, lakukan, kerjakan firman Tuhan yang Tuhan percayakan dan yang Tuhan katakan sebagai pengurus yang baik, sebagai tata kelola yang baik. Artinya gini, saya sebagai ibu rumah tangga lakukan yang terbaik. Saya jadi ibu, jadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat tetangga. Misalkan siapapun, saya dipercaya ya sebagai anak, sebagai pegawai, lakukan yang terbaik. Lakukan yang Tuhan perintahkan, jadilah pengurus yang baik. Jadilah tata kelola yang baik, yang bertanggung jawab. Semuanya untuk Tuhan. Yang dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Shalom, itulah firman yang saya bagikan. Terima kasih, doa dan harapan kami jadi berkat, jadi pewahyuan, jadi jawaban buat yang mendengar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.